Dan pada kali ini kembali saya akan melanjutkan keseluruhan tema atau pembahasan yang saya sudah siapkan dari sesi pertama. Sesi pertama saya bahas tentang never give up. Dan sesi yang kedua ini jam 9 saya akan bahas tentang keep praying. Ini dia. Wah, gambarnya bagus ya. Jadi dalam hidup orang percaya ada istilah yang terkenal ora et labora, sebuah bahasa Latin yang hari ini menjadi konsep kehidupan orang-orang percaya, yaitu engkau bekerja dan engkau berdoa, atau sebaliknya engkau berdoa dan engkau juga bekerja. Karena kalau engkau bekerja tanpa berdoa, Alkitab katakan sia-sia. Begitu juga sebaliknya, jika engkau berdoa tanpa bekerja tidak ada hasil. Bahkan Paulus katakan siapa yang tidak bekerja jangan diberi makan. Jadi ini dua hal yang saling berkaitan. Nah, sesi 1 tadi jam 7 saya sudah tekankan bagaimana dalam usaha perjuangan kita jangan sampai menyerah. Karena ada hal-hal yang baik. Yang pertama, kita percaya rancangan Tuhan indah. Yang kedua, Tuhan tidak pernah mempermalukan. Jerih lelah kita tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, kenapa kita nggak pernah menyerah? Jawabannya karena kita yakin bahwa selalu ada jalan keluar. Tidak ada masalah yang abadi. Yang adalah perubahan, masalah, jalan keluar. Jadi jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin belum sempat dengar, saudara nanti bisa lihat kembali di akun channel YouTube GBHMJ. Bahasan yang pertama tentang jangan menyerah. Dan kali ini saya akan fokus menekankan tentang keep praying atau tetaplah berdoa. 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-18. Kalau saudara belajar secara teologi, maka ayat 17 adalah ayat yang cukup singkat, paling singkat. Jadi ada dua ayat yang paling singkat dalam Alkitab. Yang pertama, Yesus menangis. Yang kedua, tetaplah berdoa. Ini ayat yang paling singkat yang ada dalam Alkitab kita. Perhatikan 17, 18 dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. Saudara yang gak punya Alkitab bisa lihat di sebelah kanan saya. Dan sama-sama kita baca firman Tuhan ini. Haleluya. 1, 2 ya. Tetaplah berdoa. Sampai sana dulu. Kalau saudara nonton live streaming ini bersama keluarga, bilang, tetap berdoa. Kalau ada suami, istri, ada anak, ada orang tua, bilang sama mereka, tetaplah berdoa. Ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata mengucap syukur dalam ayat ini masih dalam konteks doa. Bukan hanya perkataan thank God gitu. Bukan hanya ucapan aduh terima kasih Yesus. No, tapi ucapan syukur ini adalah bagian dari doa. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Why? Alkitab tekankan sebab, sama-sama baca yang di rumah di perjalanan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah. Perhatikan, dikatakan dengan jelas itu yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi saya dan saudara sebagai orang percaya. Apa pentingnya berdoa? Saudara akan banyak mendengar khotbah-khotbah dari berbagai hamba Tuhan dari setiap denominasi gereja. Bagaimana doa adalah hal yang sangat-sangat penting. Bahkan ada istilah doa adalah nafas hidup orang percaya. Kenapa doa harus menjadi bagian dalam kekristenan kita? Jawabannya sederhana, karena begini saudara. Kebanggaan kita sebagai orang percaya itu bukan cuma ketika kita mengetahui firman. Saya ulang sekali lagi, kebanggaan kita bukan seberapa banyak ayat yang kita hafal. Bukan seberapa besar kemampuan kita dalam menafsirkan firman atau pengetahuan-pengetahuan Alkitabiah. Karena kebanggaan kita yang utama adalah pengalaman, experience. Satu keadaan di mana kita bukan hanya mendengar firman nih, tapi merasakan, mengalami, menggapai firman itu sendiri dalam hidup kita. Karena iman kita bisa kokoh dengan pengalaman spiritual, dengan pengalaman atau penggenapan firman, iman kita tidak mudah digoyahkan. Apapun keadaan, kondisi, situasi, kita semakin yakin. Why? Karena kita sudah mengalami janji-janji Tuhan tersebut. Jam 11 nanti pada hari ini kita akan dilayani oleh Wakil Gembala Pak Pendeta Yunus. Ada satu obrolan singkat saya dengan beliau yang membuat saya secara pribadi semakin dikuatkan gitu dari pernyataan-pernyataan Pak Pendeta Yunus. Saya pernah tanya begini, Pak Pendeta Yunus, apa yang membuat Pak Pendeta Yunus, maksudnya saya panggilnya Om, apa yang bikin Om tetap bertahan dalam melayani Tuhan? Kenapa saya tanya seperti ini? Dasarnya adalah latar belakang keseluruhan dari Om Yunus. Jadi Om Yunus adalah seorang yang dijamah Tuhan puluhan tahun yang sebelumnya sampai akhirnya terlibat di sebuah tempat ibadah, melayani Tuhan. Dan yang menarik adalah
Ketika saya dipercaya Tuhan menjadi seorang pembicara sebagai pengkhotbah, pada waktu itu Om Yunus dengan usia yang jauh lebih senior, Tuhan masih mempercayakan sebagai seorang worship leader. Memang tidak ada masalah antara pengkhotbah dengan worship leader. Tapi pada waktu itu saya berpikir gini, harusnya yang senior, harusnya yang lebih dituakan, yang lebih mendapat kesempatan lebih untuk menyampaikan firman. Tapi yang menarik, Om Yunus selalu bertahan. Seringkali perlakuan yang saya terima dengan yang Om Yunus terima itu berbeda. Karena saya dipandang sebagai pengkhotbah, yang satu sebagai worship leader. Tapi saya perhatikan, kenapa Om Yunus tetap bertahan? Kenapa beliau nggak berbisnis gitu? Karena saya lihat beliau punya kemampuan yang luar biasa. Salah satu kemampuan yang saya nggak miliki, Om Yunus itu orang yang punya memori sangat-sangat, kapasitas memorinya tuh besar. Jadi beliau itu hafal loh, seluruh jemaat GBI HMJ itu beliau hafal loh. Jadi kalau saya sebut satu nama, Pak Yunus tuh tahu sampai ke umur-umurnya. Nah itu Pak Yunus. Pak Yunus tuh paling cepat gampang hafal nama orang. Terus beliau tuh inget sama orang. Ya kan? Makanya ketika Tuhan percayakan jadi wakil gembala itu bagus itu ya kan. Memorinya tuh kapasitasnya kalau kita bahasa handphonenya tuh cuma 30 giga. Om Yunus tuh 1 tera. Kan saya tanya, Om Yunus, apa yang bikin Om tetap bertahan? Jawabannya cuma sederhana. Saya udah banyak ngalamin janji Tuhan ya, Bi. Saya ngalamin janji Tuhan bahkan ketika saya dalam keadaan tertekan. Saya ngalamin janji Tuhan bahkan ketika keadaannya sangat kekeringan. Saya mengalami janji Tuhan bahkan di tengah-tengah musibah. Dan kalau Om Yunus hari ini masih bisa tetap bertahan, jawabannya sederhana. Kembali, dia mengalami janji-janji Tuhan. Nah saya khawatir saudara, ada banyak kita menjadi Kristen bertahun-tahun tapi kita nggak punya pengalaman yang kuat di dalam Tuhan. Itulah sebabnya kenapa ada istilah-istilah pemurtadan. Kenapa orang dari percaya Yesus berbalik alih dari kepercayaan yang lain. Orang yang tadinya melayani Tuhan sekarang berhenti melayani. Orang yang tadinya suka berdoa dan sekarang mulai berhenti berdoa. Jangan-jangan karena memang kita nggak punya pengalaman khusus dengan Tuhan. Firman hanya sekedar kita dengar, ibadah hanya sekedar rutinitas ritual keagamaan kita. Tapi tidak punya pengalaman, ini yang membuat kita nggak bisa melihat hal-hal yang lebih ajaib lagi saudara. Makanya saya mau tekankan pada sesi yang kedua ini, apa sih pentingnya berdoa? Karena doa adalah awal dari engkau percaya. Tuhan sudah siapkan hal yang ajaib dan luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Lihat satu kisah, Yosua pasal 14. Saya ambil satu kisah ini. Kisah di mana seorang akhirnya menggapai janji Tuhan. Dan itu yang kita akan pelajari. Dari seorang yang bernama Kaleb. Sama-sama bilang sama saya Kaleb. Yosua pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-13. Setiap ayat ini akan saya kupas sedikit lebih rinci supaya saudara dapat mengambil poin-poinnya. Kalau saudara lihat Yosua pasal 14 ayat 6 sampai 13 itu di bawah judul perikop Kaleb mendapat Hebron. Ayat yang ke-6 dikatakan gini, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepada Yosua. Kaleb berkata, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu. Tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Jadi Kades Barnea itu tempat di mana Yosua dan Kaleb selesai memberikan laporan tentang perihal tanah perjanjian. Perhatikan kembali. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku. Maksudnya 10 pengintai yang lainnya. Perhatikan. Membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau telah mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Perhatikan ayat yang ke-10, dia klaim janji Tuhan. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya. Ini bukan waktu yang sebentar. 45 tahun sejak diucap Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak atau golongan orang-orang raksasa.
dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirman-Nya. Yang bisa baca ayat 13, 1-2 ya. Apa kata Kaleb? Apa kata Alkitab? Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune dan diberikannya lah Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Siapa Kaleb, saudara? Kalau saudara belajar secara biografi dari Kaleb, Alkitab menjelaskan bahwa Kaleb adalah seorang yang berasal dari suku Yehuda. Dalam Bilangan pasal 13, dia adalah salah satu pemimpin dari 12 suku yang ditugaskan Musa untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dan yang kali ini kisahnya mengatakan bahwa setelah 45 tahun, dia mendengar janji Tuhan akan tanah bagi keturunannya. Disitulah dia mendapat penggenapan janji Tuhan. Saya mau tanya bagi saudara, berapa lama saudara ingin Yesus? Sebagian generasi berkata, ya kita sih baru 30-an pendeta. Sebagian anak-anak muda berkata, ya kita baru 20-an, 15-an. Tapi kalau kita mau jujur, sebagian dari saudara yang menyaksikan streaming ini, kita adalah orang yang sudah 40 tahun lebih mengiring Tuhan. Dan pertanyaan saya sederhana, apakah saudara sudah mendapat janji-janji Tuhan? Apakah saudara pernah mengalami hal-hal yang luar biasa? Jawabannya hanya dua. Yang pertama mereka akan berkata, pendeta, saya pernah mengalami janji Tuhan. Dan jawaban saya, ada banyak hal yang lebih dahsyat dan ajaib yang akan Tuhan nyatakan. Dan golongan yang kedua yang berkata, pendeta, saya nggak pernah mengalami janji Tuhan. Maka penekanan saya, engkau harus mengalami janji-janji Tuhan. Doa adalah bagian yang menjadi dasar. Saudara nggak butuh sekolah tinggi, teologi gitu. Saudara nggak perlu ambil kelas-kelas misiologi. Saudara nggak perlu ikut pendalaman Alkitab untuk bisa berdoa. Saudara nggak butuh usia yang mapan untuk bisa dikategorikan engkau layak berdoa. Tidak, bahkan hal yang paling dasar dalam keagamaan yang bisa dilakukan manusia sedari kecil adalah berdoa. Waktu saudara punya anak, mana yang lebih dulu saudara ajarkan? Membaca firman atau berdoa? Iya, pasti yang pertama berdoa. Kita nggak paksa anak kita. Saya nggak pernah bilang sama anak saya, Vano baca Alkitab. Papa aku belum sekolah, baca, itu firman Tuhan. Papa aku belum bisa baca huruf, baca. Atau murka Tuhan turun atas, enggak pernah. Saya ajar anak saya nggak mulai dari pemahaman firman. Mulai dari hal yang sederhana, doa. Bahkan bukan dari kata kalimat. Mulai dari tutup mata, ya kan? Kan gitu kan kita diajarkan, anak-anak kita sayang, tutup mata. Saya mau tanya, dia ngerti nggak? Enggak. Dia nggak tahu apa yang diperkatakan, orang masih kecil. Tapi perlahan-lahan, doa adalah hal yang kita terapkan dalam pendidikan rohani kepada anak-anak. Saudara, mana yang lebih dulu? Mengajarkan anak berdoa atau mengajarkan anak berpuasa? Ada yang anak-anaknya disuruh puasa? Ada. Tapi mana yang lebih dulu? Pasti yang menjadi penekanan utama doa dulu. Dan doa buat anak-anak itu nggak perlu dengan sempurna diucapkan. Sekarang di rumah anak saya Michael Revano Tambayong itu jadi anak yang berusia 6 tahun. Dan dia sekarang pendoa. Pokoknya lebih-lebih dari pendeta lah anak saya. Dan saudara tahu nggak? Anak saya kalau doa itu nggak makna secara kata kalimat manusia. Dia kalau doa tuh bangku-bangku gereja lah dia doain. Dia doa sapi-sapi di ladang. Dia doa virus corona. Pokoknya dia tahu-tahu aja. Tapi dari hal yang sederhana, ada hal yang besar yang menanti bagi orang-orang yang selalu berdoa. Begitu juga dengan kita di 2021. Saya nggak peduli apapun pekerjaan saudara. Setinggi apapun saudara punya karir, setinggi apapun jabatan, saudara punya modal besar atau modal kecil. Selama engkau tidak berdoa, Alkitab katakan dengan jelas, terkutuklah. Karena engkau mengandalkan kekuatan manusia. Tetapi ketika engkau berdoa, ada 3 poin yang saya mau tekankan. Why? Keep praying menjadi bagian kekristenan. Yang pertama, perhatikan Alkitab saudara. Ayat yang ke-6 dari Yosua pasal 14. Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune orang Kenas itu kepada Yosua. Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa abdi Allah itu tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Yang pertama, kenapa kita sebagai orang percaya tetap berdoa? Karena dengan berdoa kita percaya, kita yakin, kita teguh hati akan janji-janji Tuhan. Makanya orang Kristen kalau doa kan gini, Tuhan biarlah janji-janjimu dinyatakan bagi kami.
Biarlah Tuhan, apa yang Engkau firmankan tergenapi dalam hidup kami. Karena doa adalah bagian keyakinan, adalah bagian kepercayaan, adalah bagian pemerkataan yang positif. Waktu saya kuliah, ini saya ngomong jujur sama jemaat Tuhan. Saya pernah ada rasa minder dalam hidup saya. Saya pernah ada di titik di mana saya ngerasa saya nggak punya harga. Maksudnya waktu saya bertemu dengan teman-teman saya yang dulu SMA, SMP, mereka punya karir yang lebih baik. Mereka punya pendapatan, mereka punya penghidupan, mereka punya hal yang tidak saya miliki. Why? Karena saya masuk sekolah tinggi teologi. Jadi dari seluruh teman-teman saya yang sekolah Alkitab itu cuma saya. Dan itu problematis. Saya dulu kalau orang tanya, Yebi, kuliahnya di mana? Saya bilang di Grogol. Oh di UKI ya? Di Trisakti ya? Iya di situlah agak sih. Kan kampus saya tuh di Roxy, deket Trisakti. Daerah Grogol situ. Saya malu gitu kalau misalkan ngomong kuliahnya di mana. Karena kalau orang tanya dan saya jawab teologi, orang akan mengerutkan kening bilang, itu kuliah apa ya? Saya juga suka bingung jawabnya. Saya kalau bilang sekolah pendeta yang gimana gitu ya kan. Jadi saya suka bilang enggak. Kita tuh belajar tentang arkeologi. Oh gitu. Dan biasanya orang akan tanya gini. Kenapa kamu ambil itu? Kan saya nggak bisa bilang takdir Tuhan ya kan. Jadi saya suka bilang senang aja, senang aja. Dan yang paling berat kalau mereka tanya gini. Terus nanti kalau udah lulus kerjanya apa? Itu berat sekali. Dan kayaknya ngomong jadi pendeta tuh nggak keren. Nggak sekeren kalau orang bilang saya jadi insinyur. Saya jadi kontraktor, saya jadi dokter, saya jadi pengacara. Itu kayaknya keren ya kan? Jadi saya pernah ada di satu titik di mana saya ngerasa, duh Tuhan kok gini amat gitu. Sampai akhirnya saya ikut satu seminar. Seminar ini ngajar saya gini. Dalam doa, untuk membuat engkau menggapai janji Tuhan, tidak dibutuhkan kata kalimat yang bagus. Tidak dibutuhkan ucapan-ucapan yang sempurna. Cukup hal yang positif saja engkau perkatakan dengan iman, dengan percaya, itu sudah meraih janji Tuhan. Saya ulang sekali lagi. Hanya dengan perkataan positif saja, itu sudah menjadi gambaran bahwa engkau percaya, engkau beriman, engkau teguh hati akan janji-janji Tuhan. Jadi itu pembicara yang mengajar seminar itu bilang begini. Mulai sekarang gak usah doa panjang lebar, mulai perkatakan gini. Saya diberkati, saya sukses, saya berhasil. Saya percaya janji Tuhan tergenapi. Cuma sederhana itu aja. Dan saya mulai praktekkan. Awalnya susah nggak? Minta ampun, ya kan? Saya ngelihat kaca, saya lihat muka saya gitu, saya diberkati, berhasil, diberkati, berhasil, diberkati, berhasil. Itu seakan-akan kacanya ngomong sama saya gini, susah, susah, susah. Tapi saya tetap praktekkan. Saya ingat betul saya naik motor ya kan. Saya naik motor setiap berhenti lampu merah saya lihat spion. Saya lihat diri saya bilang diberkati. Hati ini berkata nggak mungkin, mustahil lah. Tapi betul, waktu saya selalu perkatakan dan until today saya selalu perkatakan. Dan dengan cara yang ajaib, dengan cara yang luar biasa. Pelan-pelan Tuhan angkat kehidupan saya. Dari yang tadinya tidak berarti, yang tadinya tidak ada masa depan, yang tadinya tidak ada kepastian, mulai ada kepastian. Mulai ada kebanggaan, mulai ada hal-hal yang luar biasa di dalamnya. Kenapa? Doa. Dan inilah yang dipegang oleh Kaleb. Kaleb terus memperkatakan janji-janji Tuhan dalam kehidupannya. Ada banyak orang berhenti berdoa karena dia pikir ya mungkin bagi orang lain janji Tuhan bisa tergenapi. Tapi bagi saya mungkin tidak. Bagi orang lain mungkin ada mujizat yang akan terjadi. Tapi bagi saya mungkin lain. Nah disinilah engkau gak punya pengharapan yang teguh akan janji-janji Tuhan. Pak, Bu, saya mau tekankan begini. Salah satu hal yang membosankan adalah ketika engkau menunggu tanpa kepastian. Ya kan? Ketika kita menunggu tanpa kepastian, disitulah mulai timbul yang namanya underestimate. Kayaknya nggak mungkin, kayaknya nggak bisa, kayaknya mustahil. Tapi tahu nggak saudara, Yesus pernah berkata, jangan jemu-jemu dalam berdoa. Kenapa Yesus katakan seperti itu? Karena memang ada masa di mana Tuhan akan jawab dengan segera. Tapi sometimes mungkin bagi saudara Tuhan bilang tunggu sebentar anakku. Tunggu sebentar waktuku belum tiba. Tapi pasti janji Tuhan tuh ya dan amin. Tuhan kan gak sama dengan manusia. Manusia lagunya bilang begini. Memang lidah tak bertulang. Ya kan? Suami saudara waktu dia mau menang proyek dia bilang begini. Mah doain ya. Pokoknya nih kalau proyek jebol mama minta apa saja papa kasih.
ntar gue kasih bagian sama lu. Pas proyek jebol, saya mau tanya, dapat? Iya kan? Ya banyak ibu-ibu langsung, ya pendeta saya ingat masa-masa itu. Iya begitu. Orang tuh kalau janji gampang, orang kalau janji tuh mudah. Sama kayak orang ngutang, ya kan kalau ngutang kan gampang ya kan. Janjinya dibalikinnya cepat lah, ditambahin bunganya lah, tetek bengek lah. Tapi ketika menepati, minta ampun. Tapi saudara jangan samakan manusia dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkata aku berkati, apapun kondisinya Tuhan berkati. Lihat Ishak. Alkitab katakan dia menabur di tempat yang kering, di mana kelaparan terjadi. Tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Tapi ketika Tuhan berkata, tinggallah di negeri ini. Di tempat di mana engkau menjadi orang asing. Aku akan memberkati engkau. Saya yakin saudara, ketika Ishak menabur secara logika, dia akan bertentangan dengan apa yang dia kerjakan. Tapi kenapa Ishak tetap menabur? Karena dia percaya janji Tuhan iya dan amin. Untuk mempercayai janji Tuhan, dimulai dari kata kalimat. Ketika engkau bangun pagi Pak, Bu, ketika engkau memulai buka bisnis, ketika engkau mulai buka toko, ketika engkau melangkah untuk bekerja, maka katakanlah janji-janji Tuhan. Tuhan aku percaya aku diberkati. Aku percaya ada hal yang baik akan terjadi. Kenapa kita seringkali bangun pagi dengan merasa jenuh ya? Bahkan ada istilah I hate Monday. Jawabannya sederhana, karena kita tahu secara psikologi hari yang kita hadapi ya cuma berulang begitu saja. Saudara pernah nggak ada hari di mana engkau terlalu excited untuk bangun tidur? Sama seperti waktu kecil kita mau pergi tamasya. Kan kita kayak susah tidur. Bahkan kita cenderungnya pengen bangun pagi gitu. Waker dipasang jam 6, jam 5 kita udah bangun. Kenapa bisa seperti itu? Ada semangat. Ada satu gairah untuk menjalani hari itu. Kita mau tamasya, kita mau senang-senang. Kenapa kita nggak pakai konsep itu untuk menjalani hari-hari kita? Dengan memperkatakan janji Tuhan. Ketika engkau bangun pagi dengan lebih semangat, katakan aku percaya ini hari berkat, ini hari berhasil. Engkau sebagai seorang sales katakan aku percaya hari ini aku jualan, hari ini omsetku naik, hari ini pendapatanku naik. Engkau yang berkarir katakan aku percaya aku berhasil, aku sukses, aku naik pangkat, aku naik jabatan, aku naik salary. Kita seringkali menjalani hidup hanya dengan kebosanan. Tapi mulailah dengan doa. Doa adalah awal di mana engkau percaya. Ada hal yang baik yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saya dan hidup saudara. Jadi kalau Tuhan bilang, aku berkati, dia pasti berkati. Kalau Tuhan berkata, aku sembuhkan, maka dia pasti sembuhkan. Kalau Tuhan berkata, aku pulihkan, maka apapun yang menjadi kendala, Tuhan pasti akan tetap memulihkan setiap kita. Yang kedua, why? Keep praying. Kenapa kita harus tetap berdoa? Lihat ayat yang ke-8 dari Yosua pasal yang ke-14. Dikatakan begini, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Yang pertama kenapa kita tetap berdoa? Karena ketika kita berdoa kita percaya janji-janji Tuhan akan digenapi. Dan yang kedua, why kita tetap berdoa? Karena ketika kita berdoa itulah bentuk kesetiaan kita dalam mengiring Tuhan. Salah satu miss yang membuat rumah tangga ribut adalah komunikasi. Kebahagiaan dalam rumah tangga seringkali bukan hanya berbicara tentang fasilitas, keberhasilan, kesuksesan secara materialisme, tapi lebih bersifat kepada komunikasi. Kalau komunikasinya bagus, bahkan seburuk apapun keadaannya, ada kebahagiaan di dalamnya. Nanti mungkin minggu depan saya akan bahas tentang kesenangan dan versus kebahagiaan. Begitu juga di dalam Tuhan. Orang kalau dia punya pengiringan yang teguh kepada Tuhan, komunikasinya baik. Lihat Paulus. Paulus berkali-kali mengalami tekanan dan tantangan dalam pelayanan. Tapi apakah dia putus asa? Apakah Paulus akhirnya mulai bilang, aduh kayaknya capek nih kalau hidup kayak gini-gini terus. Katanya Tuhan menyertai, katanya Tuhan menolong. Tidak, Paulus tetap semangat. Bahkan di dalam penjara dia mengajar kepada banyak orang, tetaplah bersuka cita. Why? Karena Paulus punya komunikasi yang baik. Begitu juga hidup saya dan hidup saudara. Pak, Bu, tidak semua orang bisa mendengar keluh kesah kita. Tidak semua orang siap menerima kenyataan realita yang sedang menjadi pergumulan kita. Tapi ada satu pribadi yang selalu menerima kita apa adanya. Siapa namanya? Yesus, saudara. Bu, ada kalanya kita nggak bisa cerita nih sama suami kita tentang apa yang kita rasakan. Karena cuma memicu keributan, pertengkaran. Pak, ada kalanya kita nggak bisa share nih sama istri kita. Karena mungkin memang beda pemikiran, beda pandangan. Yang ada cuma akan cekcok. Tapi mungkin ada hal-hal yang hanya kita bisa cerita sama Tuhan.
anak-anak muda terkadang ada hal-hal yang kita nggak bisa ungkapkan. Setiap kita mau ngomong gitu, kita coba dihakimi. Orang coba bisa nyalahin kita. Tapi ada satu pribadi yang nggak pernah koreksi kita sama sekali. Yesus namanya. Ketika kita duduk di bawah kaki Yesus, ketika kita memanggil namanya, di situ ada pemulihan. Di situ ada kekuatan. Karena dalam bisnis, dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pendidikan, ada persoalan-persoalan di mana secara manusia kita lemah. Tapi ketika kita berdoa, Alkitab katakan dengan jelas, doa orang benar besar kuasanya. Jadi kalau kita setia dalam doa, di situ ada semangat yang baru. Seringkali kita nggak pandai dalam mengupas Alkitab. Kita bukan orang yang pandai dalam penafsiran, tapi mungkin dengan doa. Kata kalimat yang sederhana. Hanya dengan kata-kata yang mungkin orang bilang kok doanya singkat banget, it's okay. Tapi ketika itu didasari oleh kesetiaan di dalam Tuhan, ada hal yang baik di dalamnya. Makanya jemaat-jemaat Tuhan, lihat Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb tidak pernah komplain. Apapun yang Tuhan izinkan mereka jalani, mereka tetap percaya, mereka tetap teguh hati. Jadi kan kisahnya Musa bilang begini, kita udah deket nih di tanah perjanjian. Kumpulkan ke-12 pemimpin dari setiap suku. Dipilihlah 12 orang, salah satunya adalah Kaleb. Mereka berdua-belas pergi ke tanah perjanjian dan melihat kenyataan yang positif dan negatif, yang baik dan yang buruk. Dan ketika mereka kembali kepada Musa, saudara tahu nggak? Salah satu fakta yang menarik pada waktu itu tanah perjanjian adalah tanah yang sangat-sangat subur. Waktu saya bilang subur ini bukan hanya kegemburan tanahnya, bukan hanya unsur hara di dalam tanahnya, tapi juga hasilnya berbeda. Kalau nanti saudara punya kesempatan datang ke tanah perjanjian, saudara akan lihat banyak seperti patung gitu, seperti hiasan, di mana ada dua orang memikul buah. Buahnya itu sebesar kelapa besarnya kira-kira. Tapi yang mereka angkut itu bukan kelapa. Saudara tahu apa? Itu anggur. Jadi anggur pada zaman Musa itu besar satu bungkanya, satu bijinya itu segede-gede kelapa. Dan sampai sekarang itu menjadi kisah yang terus diukir, dipatung dan dipahatan di tanah perjanjian. Kenapa? Menggambarkan saking suburnya. Maka ketika Musa tanya, like what? Seperti apa keadaan tanah perjanjian? 12 orang ini sepakat. Tanahnya subur, melimpah susu dan madu, hasilnya luar biasa. Tapi yang menarik adalah 10 berkata tidak mungkin kita bisa di sana. Karena di sana bukan cuma pohonnya yang besar, bukan cuma hasil tanamannya yang besar, tapi juga raksasa-raksasa tinggal di sana. Mereka biasa makan orang, mereka biasa berperang. Sedangkan siapa kita? Kita cuma orang mantan budak yang keluar dari Mesir. Tapi dua orang ini, Yosua dan Kaleb berkata, no, seberat apapun kita akan masuk. Kenapa? Karena mereka yakin. Itulah sebabnya Kaleb mendapat janji Tuhan. Kita penuh dengan keraguan saudara dalam hidup. Ketika engkau ragu, ketika engkau bimbang, maka bawalah dalam doa. Katakan, Tuhan, aku percaya engkau menyertai aku menuju kepada kemenangan. Yang ketiga, kenapa kita harus tetap berdoa sebagai orang-orang percaya? Perhatikan ayat yang ke-10 dari Yosua pasal yang ke-14. Ini ayat yang terakhir sebelum saya menutup sesi yang ini. Perhatikan Alkitab katakan dengan jelas, jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Amin. Seperti yang dijanjikannya kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Yang ketiga, kenapa kita harus tetap berdoa? Karena doa adalah bentuk pengucapan syukur. Doa bukan hanya permintaan, doa bukan hanya bentuk keinginan kita yang kita ungkapkan kepada Tuhan. Tapi dengan doa kita bisa berkata thank God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih bahkan buat setiap tantangan dan persoalan. Terima kasih buat air mata, terima kasih buat tekanan, terima kasih buat setiap pergumulan. Kalau saudara belajar kata arigato, arigato itu kan ungkapan terima kasih buat orang Jepang. Tapi sebenarnya ada filosofi yang buat saya secara pribadi, wow, this is good gitu. Jadi arigato itu bukan hanya berbicara hal-hal yang baik yang terjadi. Arigato juga kata-kata di mana mereka mengalami keikhlasan untuk hal-hal yang menyedihkan. Hari ini kalau saudara baca berita, Jepang itu dilanda 7-8 skala Richter gempa besar. Puji Tuhan tidak ada bencana, tidak ada kehancuran yang besar karena memang struktur bangunan mereka sudah dipersiapkan untuk itu. Karena mereka sudah tahu ratusan tahun yang lalu bahwa Jepang itu negara yang mudah untuk mengalami goncangan. Dan yang menarik saudara, kalau saudara buka Twitter hari ini, ada begitu banyak tweet-tweet orang Jepang asli yang mengalami gempa dan mereka berkata apa? Arigato. Kenapa? Karena syukur adalah bentuk kepercayaan kita
bahwa kalau ada hal yang baik, ada juga hal yang buruk. Begitu juga sebaliknya, kalau ada hal yang buruk, pasti ada hal yang baik. Itulah doa, saudara. Itu doa kita sama Tuhan. Itu doa kita kepada Tuhan Yesus. Ada kalanya kita bilang, Tuhan terima kasih buat kegagalan hari ini. Terima kasih buat kerugian. Terima kasih buat pelecehan, penghinaan orang sama saya. Terima kasih buat fitnah orang. Terima kasih buat segala hal. Karena di titik itulah awal dari berkat-berkat yang luar biasa dalam kehidupan kita. Lihat Kaleb, 45 tahun. Dia nggak lihat kepastian, bahkan dia salah satu orang yang harus berputar-putar di padang gurun selama berapa lama? 40 tahun, saudara. Bahkan setelah mereka memenangkan tanah perjanjian, berapa lama dia mesti menunggu? 5 tahun lagi. Kita seringkali baru sekian bulan nunggu kepastian mulai putus asa. Kita baru sekian tahun menjalani bisnis, ada banyak tantangan, kesulitan, kegagalan, kita mulai menyerah. Tapi kali ini ketika engkau merasakan hal itu, mulai berdoa. Dan katakan, God, thanks for everything. Terima kasih buat keluarga. Terima kasih buat keuangan. Terima kasih buat setiap hal-hal yang aku nikmati. Karena kita percaya rancangan Tuhan tetap damai sejahtera dan bukan kecelakaan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang sudah kami terima pada sesi yang kedua di hari ini 14 Februari 2021. Kami percaya ada kekuatan, ada rema yang membuat kami berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan biarlah firman ini Tuhan mendewasakan kami. Kami tidak menyerah, kami tetap berdoa. Dan kami yakin kuasa dan rencana Tuhan tergenapi bagi setiap kami. Hamba arahkan tangan kepada kamera. Siapapun jemaat-jemaat Tuhan yang sedang tertekan. Mereka yang sedang mengalami tantangan berat dalam kehidupannya. Pegang tangan mereka Tuhan. Dan buatlah kami yakin bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan yang menyertai keluarga kami. Ada Tuhan yang menyertai usaha bisnis karir kami. Ada Tuhan yang menyertai anak-anak kami, pasangan kami, bahkan masa depan kami. Dan biarlah janji Tuhan yang tergenapi. Ajar kami untuk tetap berdoa. Kalau di hari-hari yang lalu kami mulai malas berdoa. Kalau kami mulai putus asa dalam setiap doa kami. Tapi kali ini kami percaya ada hal yang baik dalam setiap kata kalimat doa kami kepada Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Kudus, diberkati oleh Tuhan. Haleluya.